Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, yang selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi ini kita bisa dipertemukan kembali dalam kita melaksanakan ibadah online atau ibadah live streaming GBI Makroyen. Saya percaya Tuhan ada di tempat kita masing-masing meskipun kita tidak saling bersamaan, berpisah, tetapi saya percaya kuasa Tuhan tidak terbatas oleh apapun. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan pagi ini. Kalau kita ada pagi ini itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat dan gagahnya kita, tetapi semua karena kasih Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, kita akan memulaikan ibadah kita dan kita akan berdoa. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih Engkau baik buat hidup kami. Kau nyatakan bahwa Engkau begitu sangat baik lewat nafas hidup yang kami masih rasakan. Sehingga pagi ini Tuhan kami bisa dipertemukan kembali. Terima kasih Bapa, dan lewat kesempatan ini Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau berkati kami di mana kami akan melaksanakan ibadah kami Tuhan. Engkau turut campur tangan, Roh Kudus bekerja atas ibadah kami. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, buat teman-teman yang sedang menyaksikan siaran ini, semuanya kami diberkati, dijamah, dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pagi ini kita bersorak bagi Tuhan kita, sebab Dia Allah yang baik. Kasih setianya tiada berkesudahan buat hidup kita. Haleluya. Tuhan sangat baik, Allah sungguh luar biasa. Haleluya. Kita angkat pujian yang berkata, tiada berkesudahan kasih-Mu, tiada berkesudahan. Amin. Kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagi. Hari berganti, hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setia-Mu Tuhan, amin, selalu baru rahmat-Mu bagi. Hari berganti, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semua katakan, Tuhan Yesus baik. Oh, 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 sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, oh, sungguh amat baik, yeah, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus. Mari saya persilakan kita bangkit berdiri dan kita angkat pujian ini dan nama. Ada berkesudahan, haleluya. Kasih setia-Mu Tuhan, amin, selalu baru rahmat-Mu bagi. Hari berganti, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidup. Angkat tanganmu dan katakan, Tuhan Yesus baik. Oh, 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 sungguh amat baik, yeah, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, 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 haleluya, amin, yeah, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, 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 sungguh amat baik, yeah, 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 untuk selama-lamanya. Kami katakan Engkau baik, Tuhan Yesus baik. Oh, oh, sungguh amat baik, yeah, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya.
sungguh luar biasa buat hidup kami. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pagi ini Tuhan, kami mau datang, ingin lagi Tuhan lebih dekat dengan Engkau lewat penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih setiamu buat hidup kami. Kau nyatakan janjimu yang luar biasa buat hidup kami. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu luar biasa di dalam hidup kami. Haleluya. Kita angkat pujian yang berkata, sungguh besar setiamu. Sungguh besar. Sungguh besar setiamu. Amin. Kau nyatakan bagi Kau Allah kami, Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Amin. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kita akan pujian ini dari awal. Ini yang kami merasakan Tuhan. Sungguh besar setiamu. Amin. Kau nyatakan bagiku. Oh, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hati. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap mari saudara angkat tanganmu dan katakan, percaya janji-Mu ajaib. Oh, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, ku percaya janji-Mu ajaib. Amin.
hati kami mau menyenangkan, sebab Engkau baik. Oh, terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu yang kami rasakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh, haleluya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Oh, sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, I feel very down. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever might go, let me be singing when the evening. Bless the Lord, oh my soul. Oh, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship His soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, worship Your holy name. Oh, we worship Your holy name, Jesus. I worship Your holy name. Haleluya, bersorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Hati kami ingin memuji-Mu, hati kami ingin menyenangkan-Mu. Yesus, ini pujian kami. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Bapa kami yang baik, kami mau senangkan Engkau. Oh, haleluya, haleluya. Bapa, kami rindu dilawat firman Yesus. Hati kami Tuhan siap dilawat firman. Ini kami Tuhan, kami buka hati kami. Oh, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Buka hati, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hati. Kau pegang kendali atas hidup kami, bila alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih
pujian kami kepada Tuhan. Hari ini kami datang dalam ibadah kami. Jemaat-jemaat yang ada di rumah, seluruh pemirsa Facebook yang sementara mengikuti ibadah ini, kami percaya Roh Kudus melihat, Tuhan Yesus melihat keluarga demi keluarga yang mengikuti ibadah hari ini. Kami percaya Tuhan memperhatikan kami dan Tuhan senantiasa datang mengurapi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur, kami siapkan hidup kami saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman Tuhan. Beri roh hikmah dan wahyu bagi hamba-Mu untuk memberitakan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di kesempatan pagi hari ini lewat ibadah live Facebook Saudara. Dan Saudara, kemarin kita boleh beribadah untuk kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan hari-hari ini merupakan hari-hari yang dicatat dalam firman Tuhan. Hari-hari di mana Tuhan berpesan kepada para murid-muridnya supaya mereka jangan dulu meninggalkan Yerusalem. Mereka harus ada di loteng Yerusalem, berdoa dan menantikan pencurahan Roh Kudus. Dan ada beberapa gereja yang hari-hari ini mereka mulai berdoa selama 10 hari. Setiap malam mereka berdoa supaya Roh Kudus dicurahkan pada mereka, saudara. Tetapi kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, bahwa sekarang kita sudah diberikan oleh Tuhan, yaitu Roh Kudus. Ketika Yesus naik ke surga, Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Saya yakin kita semua sekarang hidup, ya, di mana hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada di dalam kehidupan kita. Tinggal bagaimana caranya, saudara, bagaimana kita hidup sesuai dengan Roh Kudus. Nah, tema khotbah saya pagi hari ini adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, hari-hari ini saya yakin dan percaya kita mengalami hal-hal yang sulit, yang sukar dalam hidup kita. Ada banyak kejadian, ada banyak hal yang menuntut iman kita untuk iman kita tetap kuat bersama dengan Tuhan. Saudara, untuk membuat iman kita kuat itu tidak gampang, saudara. Tetapi kalau kita mau memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan mampu menjalani kehidupan ini dengan mempertahankan iman kita supaya iman kita tetap kuat. Situasi sulit dan susah adalah kesempatan bagi kita untuk kita lebih memberikan peran Roh Kudus untuk menjadi penolong kita. Saudara, minggu lalu, beberapa hari lalu saya khotbah bahwa salah satu tugas Roh Kudus yaitu menolong kita untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa di dalam Tuhan. Oleh sebab itu mari kita buka firman Tuhan di dalam Galatia pasal yang ke-5, karena ini dilema, ini masalah persoalan yang banyak orang temui. Banyak orang bertanya, Pak Pendeta, bagaimana caranya supaya saya bisa hidup melakukan kebenaran firman Tuhan, hidup sesuai dengan Yesus punya mau dalam hidup kita. Nah saudara, mari kita belajar tentang Roh Kudus dalam hidup kita, karena ini minggu-minggu adalah minggu-minggu yang berbicara tentang pencurahan Roh Kudus. Saudara, mari kita baca Galatia pasal yang ke-5. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-25. Kita akan baca firman Tuhan ini. Galatia pasal yang ke-5 ayat 25. Firman Tuhan berkata, Galatia 5 ayat 25. Tema khotbah saya, biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 25. Mari kita baca 2-3. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi perhatikan Bapak Ibu Saudara, ini ayat judul khotbah saya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Nah, Roh ini adalah roh besar, berarti berbicara tentang Roh Kudus, saudara. Hari-hari ini yang Tuhan mau dalam hidup kita, bagaimana hidup kita dipimpin oleh Roh. Bukan hanya sekedar hidup oleh Roh, ya. Tetapi bagaimana ketika kita hidup oleh Roh, dan kita membiarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ada banyak orang berkata saya sudah penuh Roh Kudus. Ada banyak orang berkata saya sudah punya Roh Kudus. Saya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan ada orang berkata saya sudah berbahasa roh. Saya sudah berkarunia Roh Kudus. Itu tanda bahwa saya sudah penuh dengan Roh Kudus.
Tetapi pertanyaan saya pagi hari ini, sudahkah Roh Kudus itu memimpin hidup kita setiap hari? Karena ada banyak orang yang hidupnya mungkin dia sudah punya Roh Kudus dalam hidupnya. Dan saya yakin ketika Yesus naik ke sorga, dia terangkat ke sorga, Yohanes berkata bahwa Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita. Saya yakin Tuhan sudah memberi Roh Kudus kepada kita. Dan Roh Kudus sudah ada di dalam hidup kita. Saya yakin itu saudara. Yang percaya kepada Yesus, yang beriman kepada Yesus, saya yakin Roh Kudus sudah ada dalam kehidupannya. Tetapi pertanyaannya adalah, sudahkah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus? Ini pertanyaannya saudara. Ya, sudahkah hidup kita dipimpin? Kalau dipimpin oleh Roh Kudus, berbicara bagaimana Roh Kudus yang ada di depan kita dan kita menjadi pengikut Roh Kudus. Kalau kita berjalan, bagaikan Roh Kudus itu ada di depan kita, di belakangnya. Dan Roh Kudus mau ke kiri, berarti kita harus ke kiri. Roh Kudus ke kanan, kita ke kanan. Roh Kudus berjalan lurus, kita juga harus berjalan lurus. Roh Kudus mau kemana saja, kita mengikuti. Itu maksud definisi kita dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua adalah bagaimana kehendak kita, kemauan kita harus sesuai dengan Roh Kudus. Harus disamakan dengan keinginan Roh Kudus. Nah saudara, untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus ini masalah banyak orang saudara. Untuk dipenuhi dengan Roh Kudus mungkin itu tidak terlalu mudah. Untuk kita penuh dengan Roh Kudus mungkin itu tidak terlalu susah, ya. Untuk kita hidup oleh Roh saudara mungkin tidak terlalu susah. Tetapi untuk dipimpin oleh Roh Kudus ini masalah banyak orang. Kenapa saya katakan masalah? Karena dalam hidup kita ada kedagingan, ada daging kita yang terdiri dari jiwa kita, di mana di jiwa kita ada pikiran kita, ada keinginan kita, ya, ada kemauan kita, ada perasaan kita saudara, di mana di dalam semuanya itu Tuhan memberikan kehendak bebas, atau istilah bahasa kerennya free will, ya. Keinginan bebas yang Tuhan beri kepada manusia ini yang kadang menjadi masalah kita untuk kita memberikan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kadang dalam hidup kita bukannya kita mengikuti keinginan Roh Kudus, bukannya kita mengikuti kemauan dari Roh Kudus untuk membawa kita hidup bersama dengan Yesus, hidup bersama dengan Roh Kudus, tapi keinginan di jiwa kita, keinginan di daging kita. Ya, ada jiwa yang terdiri dari pikiran, perasaan dan kemauan, ada daging kita. Ya, ada tubuh kita yang faktanya, ya, faktanya keinginan daging ini, perkara daging ini yang menjadi musuh, menjadi penghalang, menjadi hambatan untuk hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu di dalam kitab Roma, mari kita baca kitab Roma pasal yang ke-8, ya, sangat jelas sekali. Roma pasal yang ke-8, kita baca bersama-sama firman Tuhan ini, bagaimana hidup kita harus hidup dengan Roh Kudus, ya. Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-13 kita baca. Roma 8 ayat 13, firman Tuhan berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Jadi jelas saudara bahwa jika kita hidup menurut daging, kita akan mati. Nah, keinginan daging ini yang terus-menerus menjadi penghalang bagi kita untuk kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sebabnya Roma 8 ayat 13 ini, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh, kamu akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Pertanyaannya, kenapa kalau kita hidup menurut daging kita akan mati? Mari kita baca Roma 8 ayat 6. Roma 8 ayat 6, firman Tuhan berkata,
Karena keinginan daging adalah maut. Nah, saudara. Kenapa kita kalau hidup menurut daging kita akan mati? Penjelasannya di Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut. Nah, saudara. Kenapa keinginan daging itu kok membawa kita kepada maut? Ini pertanyaannya. Kenapa keinginan daging itu membawa kita kepada maut? Nah, ayat 6 dia berkata, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, kenapa keinginan roh? Kalau kita dipimpin oleh roh, maka Roh Kudus itu akan membawa kita kepada kehidupan dan damai sejahtera. Sementara kehidupan yang dipimpin oleh daging akan membuat kita mati atau kita hidup dalam maut, saudara. Kenapa? Ini harus dijawab. Banyak orang bingung, Pak. Kenapa? Bagaimana ukurannya? Saya untuk melihat apakah saya hidup dengan daging atau saya hidup mengikuti keinginan roh. Ini pertanyaan dari tahun ke tahun, dari zaman dulu sampai sekarang banyak orang masih bingung. Bagaimana ukurannya? Bagaimana caranya saya menilai hidup saya sudah dipimpin oleh Roh Kudus atau hidup saya sudah dipimpin oleh daging? Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Ada roh manusia. Sementara ada daging juga yang menyatu dalam hidup kita. Menyatu dalam hidup satu manusia punya keinginan daging, punya keinginan roh. Dan punya Roh Kudus dalam hidupnya. Sekarang bagaimana kita memisahkan? Banyak orang ini sulit memisahkan. Gitu. Apakah dia akan ikut keinginan daging atau dia ikut keinginan roh? Sebabnya Alkitab selalu jelas. Alkitab selalu tidak abal-abal, saya katakan. Alkitab selalu tidak membingungkan. Kalau kita mau belajar, kita mau baca baik-baik, kita mau baca keseluruhan, Alkitab tidak membingungkan kita dan Alkitab tidak menyesatkan kita kecuali kita salah menafsirkan. Ya, kalau kita salah menafsirkan, nah berbahaya. Tetapi saya yakin Alkitab selalu memberikan kunci penjelasan, selalu memberikan pengertian yang jelas bagi kita. Sebabnya hari ini mari kita menilai hidup kita. Jangan nilai orang lain dulu. Nilai hidup kita. Kita lihat hidup kita. Kita bercermin hidup kita. Kita memposisikan hidup kita pagi hari ini. Apakah kita sudah hidup menurut daging atau apakah kita sudah hidup menurut roh? Nah, Alkitab jelas tadi katakan kalau kita hidup menurut daging kita pasti mati atau maut menanti kita. Tetapi kalau kita hidup menurut roh, dipimpin oleh Roh Kudus, maka ada kehidupan dan damai sejahtera. Nah, mari kita akan lihat ukurannya kita kembali. Nilainya, cara melihatnya adalah melihat hidup kita. Ya, di dalam Galatia pasal yang kelima tadi. Lihat, ini ukurannya, ini nilainya, value-nya. Ya, kita bisa lihat dan orang bisa lihat. Kita bisa melihat sendiri dan orang lain bisa menilai. Value, nilai yang ada pada kita. Ada ukuran yang kita bisa lihat, yang kita bisa tahu, bisa mengerti, dan orang lain bisa melihat. Oh, ini loh orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Oh, inilah orang yang hidup menurut daging. Bisa kelihatan. Sangat jelas. Karena Galatia 5 ini mari kita baca. Galatia pasal yang kelima ayat 19. Ini nilainya. Orang yang hidup dengan kedagingan, orang yang mengikuti keinginan daging, jelas sekali di dalam pasal 5 ayat 19. Mari kita baca. Galatia 5 ayat 19. Mari kita mulai baca. 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ada 15 perkara di sini. Ada 15 perkara yang cukup jelas yang dicatat dalam firman Tuhan yang dilakukan oleh manusia. Jadi kalau kita masih hidup di dalam percabulan, berarti kita masih hidup menurut daging. Ya. Kalau kita masih hidup di dalam kecemaran, kita masih hidup menurut daging. Kalau lebih banyak hawa nafsu dalam hidup kita, kita masih hidup menurut daging. Kalau kita masih suka percaya kepada berhala, hidup dalam penyembahan berhala, kita masih daging. Kalau kita masih percaya sihir, ya,
hidup dengan sihir-sihir, kita masih daging. Kalau masih ada perseteruan di dalam hidup kita, baku musuh dengan orang lain, ya, tidak suka berdamai, maka saudara masih hidup menurut daging. Kalau masih ada perselisihan di antara kita, perselisihan itu baku feyem, kalau orang Manado, baku marah, suami istri, anak-anak dengan orang tua, jemaat satu dengan jemaat yang lain, jemaat dengan pemimpinnya, jemaat dengan gembala, gembala dengan pengurus. Kalau masih ada perselisihan yang saudara masih simpan, itu saudara masih hidup dalam daging. Ya, masih ada iri hati. Iri hati ada di dalam hati. Susah untuk ditebak katanya. Tetapi nilainya kita bisa lihat. Saudara, masih ada iri hati dalam hidup kita. Kita tidak mau melihat orang lain sukses. Kita tidak bisa melihat orang berhasil. Kita mulai iri, saudara. Kemudian masih ada amarah, saudara. Kalau kita masih suka simpan amarah, Alkitab berkata jangan simpan amarahmu sampai matahari terbenam. Sudah 2 kali baku minta maaf. Sudah 3 kali berdamai. Tapi cuma lip service. Habis pegang tangan minta maaf, dia pulang ke rumah 2-3 hari, dia cerita lagi dengan emosi. Nah itu saudara, masih simpan amarah. Belum mengampuni, itu namanya. Kalau masih suka menceritakan orang lain, kelemahan orang lain, itu belum mengampuni. Masih suka menceritakan kekurangan orang lain kepada orang lain, hati-hati, masih ada amarah di dalam hatimu. Walaupun mulutmu berkata saya tidak marah lagi, saya sudah mengampuni, oh saya sudah baku minta maaf. Saudara, Tuhan tidak bisa dibohongi, Roh Kudus tidak bisa dibohongi, saudara. Kalau kita masih suka dengan bibir mulut ini bercerita, wah dia sudah menyakiti saya, dia sudah begini. Masih ada amarah di dalam hatimu. Masih ada amarah di dalam hidup kita, saudara. Hati-hati, kita masih hidup menurut daging. Kemudian masih hidup dengan kepentingan diri sendiri. Saudara ya, lebih mementingkan kepentingan diri sendiri. Percideraan, saudara, percideraan. Ini roh percideraan ini suka si bakalai. Suka mengkambing hitamkan, ya. Suka memanas-manasi, mengkompori, ya saudara. Suka mengkompori. Suka bikin panas orang, bikin marah, bikin bakalai, bikin berkelahi satu orang dengan orang lain. Suka membuat orang lain membenci orang lain, saudara, ya. Dia bercerita kepada si A supaya si A ini marah kepada si B. Dia bercerita kepada si C ini supaya si C ini marah kepada si B, si A, D, C sampai Z, saudara. Ini roh percideraan. Hati-hati, saudara. Engkau masih hidup dalam daging. Roh pemecah. Nah ini, saudara. Roh pemecah. Suka bikin berkelahi jemaat satu dengan jemaat lain. Suka bikin berkelahi antara jemaat dengan gembala, antara gembala dengan pengurus. Suka bikin berkelahi, saudara. Kata-katanya tajam, kata-katanya sinis, kata-katanya bikin orang marah, kata-katanya bikin orang tidak senang. Akhirnya si A yang tidak marah kepada si B jadi marah kepada B hanya karena mendengar orang yang suka kompor-kompor. Ini roh pemecah, saudara. Sehingga tidak ada unity lagi, tidak ada kesatuan lagi. Dan ini iblis punya kerja. Ada roh pemecah, saudara. Hati-hati, saudara, ya. Ayat 21, ada kedengkian. Nah, ini dengki, saudara, lebih parah dari benci. Ya, kalau benci cepat katanya hilang. Tapi kalau dengki sudah ada di dalam hati, saudara, bercampur dengan benci, waduh, saudara, maka dia melihat orang lain itu begitu aja. Ya, dari A sampai Z. Dari Tuhan datang sampai Tuhan mau datang lagi, dia memandang orang itu begitu-begitu, nak pernah berubah. Hati-hati, saudara, ada dengki dalam hidup kita. Padahal mungkin orang itu sudah berubah, sudah bertobat 2 tahun lalu, tapi dia selalu bercerita, oh, orang itu memang sama dari dulu. Hati-hati, saudara, ya. Ada dengki, ada kemabukan, saudara, ya, pesta pora dan sebagainya. Nah, 12 perkara ini, saudara,
bisa dilihat oleh kita sendiri. Orang lain bisa lihat, oh masa dia mabuk, masa dia marah-marah, masa dia suka menceritakan kelemahan orang lain, masa dia suka begini dan begitu, masa dia suka iri hati, masa dia suka berseteru, masa dia roh memecah. Nah, orang bisa lihat, saudara. Ini ukurannya orang yang hidup menurut daging. Nah, firman Tuhan berkata, terhadap semuanya ini kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lihat saudara, kerajaan Allah tempatnya bukan orang-orang yang melakukan perbuatan daging. Kerajaan Allah bukan tempat orang-orang yang masih melakukan perbuatan daging. Tapi kerajaan Allah berisi orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan Roh Kudus. Nah saudara, untuk kita tidak melakukan perbuatan daging ini sulit, saudara. Susah. Kalau hidup kita tidak penuh dengan Roh Kudus, dan kalau hidup kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, engkau tidak akan mampu, saudara, mengatasi perkara-perkara kedagingan ini. Sebabnya makanya hari ini saya mau katakan, biarlah hidupmu penuh dengan Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan kedagingan kita yang memimpin kita. Jangan amarah kita yang memimpin kita. Jangan iri hati yang memimpin kita. Jangan perseteruan yang memimpin kita. Jangan roh pemecah yang memimpin kita. Tapi Roh Kuduslah yang memimpin kita. Ketika ada orang marah kepada kita, jangan kita balas dengan kedagingan kita. Balaslah dengan Roh Kudus. Nah sekarang pertanyaannya, terus buah-buah Roh Kudus bagaimana? Ukuran orang itu hidup dipimpin oleh Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, apa ukurannya? Ada saudara. Ayat 22, mari kita baca. Tetapi buah roh ialah, perhatikan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ketika perkara daging itu menyerang kita, baik dari diri kita maupun dari orang lain, ya, perhatikan. Ketika perkara-perkara kedagingan yang 12 ini kita baca tadi menyerang kita lewat diri kita, atau dari orang lain menyerang kita dengan perkara-perkara daging ini, ada 12 tadi, kita lawan dia dengan Roh Kudus. Amin. Kita lawan dia. Ada berapa perkara? Tadi 15, ya, 15 perkara, bukan 12. 15 perkara daging yang kita baca dari ayat 19 sampai ayat 21. Ketika perkara-perkara ini menyerang kita dengan cara apa? Dia pakai orang lain. Ya, mungkin suamimu, mungkin istrimu, mungkin anak-anakmu. Kalau dia pendeta, mungkin dia pakai pengurus gerejamu, atau dia pakai jemaat-jemaatmu, ya, atau dia pakai tetangga-tetanggamu, saudara-saudaramu yang lain, siapa saja. 15 perkara ini, ya, akan menyerang kita lewat orang, saudara. Orang akan datang kepada kita dengan membawa roh amarah, dengan membawa perkara roh pemecah, dengan membawa perkara iri hati, perselisihan, saudara, perseteruan. Pertanyaannya, disinilah kita akan dilihat apakah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya ayat 22 dia berkata, tetapi buah roh ialah kasih. Amin Bapak Ibu. Ketika orang menyakiti kita, kita balas mereka dengan kasih. Ketika ada masalah, ada persoalan yang sukar, kita tetap bersuka cita. Terlebih hari-hari ini, aduh Tuhan, kapan virus corona ini akan selesai? Ya, mari kita tetap bersuka cita bahwa segala sesuatu dikerjakan Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kita. Bersuka cita saja. Amin. Ada damai. Ketika orang menyakiti kita, kita tidak kehilangan damai, kita tetap ada sukacita. Ketika ada orang terus-menerus menyakiti kita, tetap ada kesabaran. Karena saudara, saya mau katakan, kita dilihat, dinilai oleh Tuhan.
Dan kita bukan memperlihatkan kepada manusia, tapi kita memperlihatkan kepada Tuhan. Tuhan yang menilai kita. Walaupun orang bilang bodoh dia, kenapa dia sabar terus? Tetapi Tuhan sudah bilang sabar. Amin Bapak Ibu. Sabar menghadapi suamimu, sabar menghadapi istrimu, sabar menghadapi anak-anakmu, sabar menghadapi masalahmu, sabar menghadapi persoalanmu, sabar menghadapi orang-orang yang seringkali menyakitimu, memfitnahmu. Sabar menghadapi orang-orang demikian. Nah, itulah buah roh. Kemurahan, tetap punya kemurahan. Ya, buat baik kepada orang lain. Punya kebaikan walaupun kebaikan kita tidak dihargai. Walaupun kebaikan kita tidak diterima, kita tetap berbuat baik. Ya, berbuat baik bukan kepada hanya orang yang baik-baik kepada kita, berbuat baik juga kepada orang yang menyakiti kita. Itulah buah roh, saudara. Kemudian apa? Kesetiaan. Aduh, saudara, di hari-hari ini kesetiaan ini penting untuk saudara dan saya. Di masa-masa kita beribadah di rumah, saudara, pertanyaannya, jemaat-jemaat yang ada di rumah semuanya beribadah tidak? Ini pertanyaan. Jangan-jangan karena cuma di rumah orang malah tidak beribadah. Lebih santai dari dulu, saudara. Ya, harusnya situasi sekarang membuat kita lebih setia, hari-hari bisa beribadah. Pertanyaannya hari ini, apakah engkau beribadah? Atau engkau hanya mengikuti di Facebook, yang penting engkau lihat, oh ada yang ibadah, tapi engkau tidak punya sikap beribadah. Saya mau katakan kepada jemaat-jemaat di rumah, teman-teman yang ada di rumah, jikalau engkau mengikuti ibadah lewat live streaming, posisikan tubuhmu seperti engkau beribadah pada waktu di gereja. Posisikan hatimu beribadah sungguh-sungguh walaupun engkau hanya melihat lewat live streaming. Karena Tuhan melihat engkau. Saya mendapati ada orang-orang yang mengikuti ibadah lewat HP. Mereka santai, saudara. Mungkin belum mandi juga. Tidak gosok gigi juga. Tidak ganti. Gantilah baju yang baik. Posisikan hidupmu walaupun cuma di rumah, tapi engkau lagi beribadah kepada Tuhan. Ada Tuhan di dalam rumahmu, ingat. Ada Tuhan di dalam rumahmu. Ada Tuhan di dalam hidupmu. Jadi ketika engkau beribadah live streaming, posisikan hidupmu lagi beribadah kepada Raja segala Raja, kepada Tuhan segala Tuhan. Jangan karena ibadah di rumah santai saja, belum mandi, belum gosok gigi, putar saja HP. Tinggal pilih gereja mana yang saya mau ikuti. Tinggal duduk-duduk sambil makan. Saudara tidak mengikuti ibadah pujiannya. Saudara tidak mengikuti ibadah penyembahannya. Saudara tidak menyanyi lagu rohaninya. Saudara mendengar khotbah pun kesana kemari, dapur, saudara. Ruang makan, saudara. Yang penting saudara bisa mendengar. Kan Alkitab bilang iman timbul dari pendengaran. Nggak bisa begitu, saudara. Kita harus mengerti. Ketika kita beribadah hari ini, posisikan hidup kita dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Walaupun kita belum bertemu di gedung gereja, masih beribadah di rumah-rumah. Inilah ukuran kesetiaan kita. Tuhan melihat, oh ya, walaupun di rumah lihat, dia mengikuti ibadah live lewat Facebook, live streaming, tapi dia memposisikan hidupnya. Dia mandi bagus-bagus, dia berganti bagus-bagus, dia pakai minyak wangi, dia duduk, saudara, dia menyembah Tuhan, dia mengangkat tangan, saudara. Tuhan menilai, saudara. Kami pendeta, kami gembala tidak bisa melihat saudara di rumah-rumah, tapi ingat, Tuhan melihat engkau di rumah. Tuhan melihat engkau di rumah. Apa yang engkau lakukan di rumah, di mana saja Tuhan tahu. Amin Bapak Ibu. Sebabnya kesetiaan ini perlu kita bangun, ya. Kemudian 23 ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Aduh, saudara, ini perkara-perkara buah roh ini bacanya enak tapi melakukannya susah. Sudah ada penguasaan diri, ada kelemah lembutan. Tetapi kalau hidup kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak akan mampu menghasilkan buah-buah roh ini. Orang untuk melihat kita hidup dipimpin oleh roh atau kedagingan, dilihat dari cara hidup kita, dari gaya hidup kita,
dari karakter kita, dari sifat kita. Dan untuk hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, langkah pertama, penuhlah engkau dengan Roh Kudus. Yang kedua, pilihlah engkau dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus sudah mau, dia sudah standby, dia sudah siap memimpin engkau. Tapi kembali kepada pilihanmu. Ada bagian Tuhan menyertai engkau, bagian kita memilih. Memilih itu ada di hatimu. Engkau mau marah orang atau mengampuni orang ada di hatimu. Bukan Tuhan punya pekerjaan itu. Pekerjaanmu. Engkau mau memberi kepada orang atau tidak mau memberi, itu bukan Tuhan punya kerja. Itu pekerjaan kita. Sulit. Makanya Roh Kudus bilang, aku siap sedia menolongmu nak. Aku siap sedia menyertaimu nak. Sekarang mau nak kita memilih? Roh Kudus, saya mau. Tapi kalau engkau berkata, aduh susah, sulit. Engkau lebih memilih daging, kepentingan diri sendiri. Ya saudara, itu ada 15 perkara. Itu ada di dalam hidup kita. Pilihannya ada pada saudara dan saya. Saya mau katakan pagi hari ini, pilihlah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Supaya saudara diberkati oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Saya sambung minggu depan. Ya saudara, hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Engkau berkata, Pak bagaimana caranya? Biarkan hidupmu melakukan perkara-perkara yang sesuai dengan Roh Kudus. Kalau kan dilihat saja, kalau saudara sudah marah-marah, oh berarti daging. Cepat-cepat Jo, cepat-cepat saja beralih. Ya, jangan marah-marah lagi. Kalau engkau masih punya dendam, masih punya kepahitan, amarah, dengki, cepat-cepat kasih keluar. Ganti dengan kelemah lembutan. Kalau engkau masih marah-marah, dengki, itu ukurannya engkau masih daging. Tapi kalau hatimu penuh dengan Roh Kudus, kelemah lembutan, oh engkau bilang, hidup saya dipimpin oleh Roh Kudus. Engkau bisa tahu. Amin Bapak Ibu. Semuanya engkau bisa tahu dan orang bisa lihat. Dan Tuhan lebih lagi melihat. Dan dia akan memberkati kita, menyertai kita. Kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, yakin kemenangan, kehidupan bukan hanya di bumi diberkati, tapi Alkitab berkata kita akan hidup dipimpin masuk ke dalam kerajaan sorga bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Rohmu yang hidup penuhiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang hidup penuhiku. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu. Mari kita bangkit berdiri, jemaat yang ada di rumah. Ku buka hati, angkat tanganmu, sembah Dia, nyanyikan pujian ini. Di hadiratmu,
Yesus, kami sembah Engkau, kami puji, kami tinggikan, kami agungkan Engkau, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Roh Kudus penuhi kami, Roh Kudus penuhi, urapi kami semua. Biarlah labasanda ya lalamo ya lalamase. Roh Kudus mari mengalir, mengalir, mengalir kepada jemaat-jemaat, mengalir kepada kami semua. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Buat kami hidup dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kami bisa menghasilkan buah-buah roh, buah-buah roh dalam hidup kami. Biar kami Tuhan penuh dengan Roh Kudus, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, supaya perbuatan daging kami dimatikan oleh Roh Kudus. Keinginan daging, perbuatan daging kami dimatikan oleh Roh Kudus yang memimpin kami. Yara laba-laba, yara laba sanda, yara laba-laba ya. Jama-jama urapi jemaat-jemaat. Urapan-Mu mengalir bagi kami semua, mengalir menjama di rumah-rumah. Roh Kudus datang melawati mereka. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini, mengajar kami untuk kami penuh dengan Roh Kudus, dan mengajar kami supaya hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus, supaya Roh Kudus yang memimpin kami akan mematikan perbuatan-perbuatan kedagingan kami, supaya kami menghasilkan perbuatan-perbuatan Roh Kudus dalam hidup kami. Biarlah hidup kami dipenuhi dengan Roh Kudus, dan bawa kami dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari, supaya yang memimpin hidup kami ada kasih, ada sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, ada kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri yang memimpin hidup kami, sehingga setiap hari kami tidak melakukan perbuatan-perbuatan kedagingan yang membawa kami kepada neraka. Tuhan Roh Kudus pimpin, tuntun jemaat dan kami semua, agar kami mampu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, berkati jemaat-jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang bimbang Tuhan tetapkan, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih, berkati Facebook teman-teman, masalah persoalan apapun Tuhan yang menjangkau dan memberkati mereka. Berkati bangsa kami, berkati daerah kami, pulihkan, sembuhkan dari virus corona, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih untuk ibadah pagi hari ini, diberkati para pelayan-pelayan yang main musik, worship leader, yang khotbah, semua kami diberkati, jemaat-jemaat diberkati, semua kami diberkati. Dan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau, Raja segala Raja. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, berkat dari Tuhan Yesus Kristus mengalir bagi kita semua di ibadah kami pagi hari ini. Berkat keselamatan dari Yesus Kristus menjadi bagian kami. Berkat kekuatan untuk hidup dipenuhi oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus menjadi bagian kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur mengakhiri ibadah pagi hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati buat kita semua. Sampai jumpa di ibadah hari Minggu lagi jam 10 pagi. Kita live lewat ibadah live streaming. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.